Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini, kita akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang sudah ada di samping saya malam hari ini adalah Ayunia. Apa kabar Ayu? Kabar baik. Gimana, kamu punya pengalaman mistis nggak sejauh ini? Oh, ada. Seperti apa ceritanya? Waktu itu aku pernah kesurupan sih. Kesurupan? Di mana? Di Studio Alam. Oke. Depok ya, Depok. Gimana kejadiannya tuh? Itu lagi pas syuting gitu juga, terus nggak sadar sih. Tiba-tiba nggak sadar, nah besoknya diceritain terus dikasih lihat video, tiba-tiba biru-biru semua gitu. Ada videonya. Waktu itu ada. kamu rasain apa gelap hilang aja gitu? Waktu itu ada temen yang pingsan, terus aku di kamar mandi, terus aku coba bantu dia. Setelah itu aku turunin dia, terus dia matanya kayak putih semua gitu kan. Terus aku ingetnya terakhir aku disuruh pijetin tangannya, tiba-tiba aku yang lupa. Oke. Waktu teman-teman ngelihat itu, apa reaksi mereka? Mereka melakukan apa ke kamu? Mereka tuh ada kurang lebih 4 orang pegangin aku ya. Pegangin aku dan itu laki-laki semua dan aku nggak kepegang. Berontak gitu? Kayak tangan aku sampai gini sih. Katanya itu sih berbentuk harimau atau apa gitu. Mengeluarkan suara atau Iya. ngomong sesuatu nggak? Enggak, kayak mengaum gitu aja. Dan sembuhnya atau lepasnya akhirnya Itu gimana? tahu sembuhnya dari orang di studio itu bilang karena itu udah jam 12 jadi harus break syutingnya. Oke. Dan Jadi- setelah itu udah selesai. Udah selesai, pokoknya jam 12 itu kita harus keluar dari studio situ. Tapi setelah itu kamu nggak pernah kesurupan lagi kan? Enggak, cuma trauma aja sih. Trauma ya, tapi mudah-mudahan malam hari ini baik-baik aja ya. Nggak Ya ada harus trauma baik-baik ya. aja sih. Oke, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang Oke. pertama. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku menggunakan banyak susuk. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Valerie. Selamat malam Valerie. Malam mas, Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? jadi kan saya karyawan kantoran. Di kantor saya itu tuh ada atasan saya, bos saya. Orangnya itu ganteng, Oke. kaya. Di pikiran saya tuh ada rasa buat milikin dia. Pokoknya saya harus dapetin dia. Harus jadi milik saya. Sampai saya ada pikiran buat pergi ke orang pinter, pergi ke dukun, buat melet dia, supaya dia tertarik sama saya. Dan kamu lakuin itu? Iya, saya lakukan. Kamu datang ke orang pintar? Iya, saya datang ke orang pinter. Apa yang kamu lakuin di sana? Jadi di sana saya dikasih cermin. Orang pintar itu bilang cermin itu sebagai teman ngobrol saya. Terus di lipstik saya juga ditaruh sesuatu gitu mas. Saya nggak ngerti itu untuk apa. Dia cuma bilang itu untuk supaya laki-laki tertarik sama saya. Termasuk atasan saya itu. Terus cermin itu tuh, jadi kalau saya habis mandi atau saya mau berangkat ke kantor, kalau saya lagi sisiran, saya selalu ajak ngobrol. Saya tanya, gue cantik gak sih? Gue bisa gak sih dapetin dia? Terus cermin itu jawab mas. Apa jawabannya? Dia bilang, kamu paling cantik dan kamu pasti bisa dapetin dia. Dan di cermin itu saya lihat ada sosok nenek-nenek tua. Itu kamu nggak takut begitu ngelihat, dengar suara, ngelihat sosok nenek-nenek tua? Awalnya sih saya takut. Tapi lama-kelamaan tuh saya jadi nyaman. Jadi kayak teman ngobrol sendiri. Oke, lalu lipstick itu dipakai? Iya, jadi setiap saya mau berangkat kerja, saya pakai lipstik itu. Dan bener mas,
di kantor saya tuh saya jadi bahan pusat perhatian, Mas. Semua laki-laki tuh di kantor saya, di lantai saya bekerja, semua pada suka sama saya. Yang tadinya biasa-biasa aja jadi kayak ngajakin jalan, ngajakin dinner. Termasuk orang yang kamu suka itu? Termasuk atasan saya itu. Dan sampai waktu itu saya juga pacaran sama dia kan. Saya berhasil dapetin dia. Dan hubungan kami juga sampai ke tahap serius. Menikah? Mau menuju pernikahan? Terus pas awal tahun 2017 ada karyawan baru perempuan di kantor saya itu. Jadi tuh saya udah nggak ada daya tariknya lagi, Mas, semenjak ada dia. Termasuk sama pacar saya sendiri. Pacar saya juga udah kayak malah dibilang hampir selingkuh kali sama dia ya. Saya labrak, saya berantem kan. Saya berantem sama pacar saya dan pacar saya lebih belain itu perempuan. Dan waktu saya ngelabrak dia di kantor juga, orang-orang kantor, teman-teman saya malah justru pada belain dia dibandingin saya. Saya kesel lah, saya marah. Saya berpikir dong, gimana caranya gue harus balas dendam sama itu perempuan kan. Saya pergi lagi ke dukun itu, Mas. Pokoknya saya nyuruh dukun itu nyantet dia lah. Dan akhirnya beneran sakit dianya? Iya, saya mintanya dia sakit-sakitan, muntah-muntah, muntah darah. Terus waktu itu kan seminggu setelah saya pergi ke dukun itu, saya lagi gosip-gosip sama teman-teman kan. Saya dengar-dengar perempuan itu katanya nggak masuk kerja udah lama. Kenapa? Terus saya belaga nggak tahu dong. Saya tanya, kenapa dia nggak masuk kantor? Teman saya dan bilang sakit, katanya muntah-muntah darah sampai keluar kawat. Keluar kawat? Iya. Dan di situ saya rasanya puas banget. Saya seneng banget. Berarti itu santet saya berhasil. Mbak Valerie, Anda kirim santet ke orang yang emang dia salah ya kalau dia menjadi pusat perhatian? Ya saya anggap dia salah lah, karena dia tuh udah ngerebut pacar saya. Kalau pacar kamu? Tapi semenjak saya ngelakuin itu, Mas, kan saya udah nggak gunain cermin itu lagi ya. Saya marah kan sama cermin itu juga bilang saya kalah cantik dari dia. Ya. Jadi tuh saya kayak ada yang gentayangin gitu, Mas. Apa? Ya itu sosok nenek-nenek tua itu. Yang di cermin itu? Iya. Sering datang wujudnya atau lewat mimpi? Lewat mimpi juga. Kadang kalau saya lagi tidur atau saya lagi duduk suka lewat gitu, ngapain? Mas. Dia datang dari mimpi atau lewat itu ngapain? Kayak gimana sih, kayak dia tuh nggak suka saya tuh udah nggak gunain itu lagi, dia tuh minta saya tetap pakai cermin itu lagi. Saya tuh padahal udah nggak mau kan, saya juga pengen hidup normal kayak orang-orang, saya udah nggak mau kayak gitu-gitu karena saya juga udah puas perempuan itu juga udah dapat ganjarannya. Tapi nenek-nenek itu yang dalam cermin sering mengganggu. Iya, masih mengganggu sampai sekarang. Oke, tujuan datang sini untuk apa? Saya tuh mau minta tolong sama Kak Roy supaya saya bisa lepas dari gangguan nenek-nenek tua itu. Saya udah takut, Mas. Saya hampir gila, Mas. Saya kemana-mana jadi ketakutan terus. Kayak dihantuin. Terus bukan cuma sekedar dalam mimpi. Kadang kalau saya lagi kemana-mana gitu dia suka hadir. Atau enggak, di sini saya juga kayak ada yang bisik kayak gitulah. Saya jadi takut sendiri. Tapi kamu nggak tahu maunya dia itu sebenarnya apa? Hanya perkiraan. Iya. Kaca itu minta dipakai lagi, cermin itu minta dikeluarin dari gudang. Baik, kita akan lihat apa kata sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Valerie, tinggal di rumah bernomor 14. Lahir tanggal 8 November 1990. Sosok yang suka berkelana tanpa tujuan. Dia memiliki perasaan yang mudah tersinggung dan dapat marah seketika. Saya melihat Valerie selalu ingin melakukan seseorang yang ia inginkan. Sikap itu membuatnya selalu terlibat dalam ritual ilmu hitam. Dia selalu menyelesaikan sesuatu dengan cara yang curang. Saya melihat sosok nenek-nenek tua yang menyeramkan di tubuh Valerie. Apakah sosok ini mengganggu atau ini menjaga Valerie? Akan kita lihat pada malam hari ini.
Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Valerie dengan tanggal 8 bulan 11 1990 dan nomor rumah 14. Iya. Valerie karena sakit hati, bukan sakit hati tapi cemburu ya. Awalnya datang ke seorang dukun untuk memelet orang. Berhasil dikasih cermin lalu menggunakan lipstik, tapi ada orang lain yang mengganggu orang yang dipelet. Makanya sakit hati, kesel dan mengirim santet kepada orang itu. Oh my god, boy. Yes. Roy. Tisu dong. Roy. Energinya Valerie gede juga ya. Saya minta air. Tisu basah juga deh. Sama air. Yeah, it's okay. My God, Darah loh. Masih mau diterusin? masih mau diterusin? Kita perlu break dulu nggak? Masa break dulu? Gak usah break dulu. Is it good? Looks good. Oke lah. Nah, it's okay. Nah, it's okay. Diam. Valerie, Ini kenapa, Roy? Ada kaitan sama Valerie? saya lihat Valerie langsung saya drop banget. Entah kenapa. Kamu pasti menyimpan sesuatu di dalam tubuh kamu sih, Valerie. Dan saya melihat seperti yang dibahas tadi, dia menaklukkan pria di kantornya dengan cara yang aneh kan. Iya. Dengan menggunakan pelet dan cermin. Pelet dan cermin. Lalu kemudian cerminnya udah bilang ke dia sudah tidak cantik lagi, cantikan yang itu. Iya, dan itu yang bikin dia sakit hati. Baiklah, saya ngerasa antara cermin dan kamu, saya ngerasa mengalami semacam kolaborasi dan di cermin dan di mukanya itu dipengaruhin sih. Pengaruhin sama makhluk astral, makhluk gaib. Bayang-bayang cermin itu tidak bisa hilang sih sebenarnya. Dan selalu memberitahu hal-hal yang di luar dugaan. Di dalam cermin tersebut ada makhluk halus berupa nenek-nenek. Itu yang saya lihat. Oh, itu yang suka mengganggu Valerie, makanya datang ke mimpinya dan juga lewat di sampingnya. Iya. Mau apa sebenarnya dia, Roy? Sebenarnya saya ngelihat di situ mau nyawanya sih. Gangguan-gangguannya Valerie seperti apa? Ya, jadi tuh saya sering didatengin lewat mimpi Kak Roy. Terus Iya. kalau saya lagi tidur atau saya lagi duduk itu suka lewat gitu Kak Roy, kayak sosok-sosok nenek-nenek itu cepet banget, atau di sini suka kayak berasa kayak ada yang berbicara kayak gitulah. Kamu nggak bilang nenek-neneknya jangan ganggu saya? Saya udah bilang waktu itu jangan ganggu saya lagi karena saya udah nggak menggunakan cermin itu. Tapi bayangan itu nggak lepas dari mimpi saya, dari kehidupan saya sehari-hari. Saya kayak dihantuin terus. Saya sampai takut banget kemana-mana Kak Roy. Saya ngerti sih perasaannya. Teman kamu kurang banyak ya kayaknya. Teman kamu tuh juga kurang banyak kalau saya nilai.
Iya. Saya lihat kamu pulang ke cermin, pulang, cermin, pulang, tidur, cermin, dan segala macam seperti itu. Jadi gak heran sih kalau makhluk halusnya seperti itu, nempelnya ke kamu, bergantung. Aduh, Tolongin saya Kak Roy, saya itu udah nggak mau. kamu ngelihat ada sesuatu yang disimpan ya? Iya, ada sesuatu yang aneh sih di dalam badannya si Valerie. Saya ngelihat berupa nenek-nenek, tepat sekali berupa nenek-nenek di sini. Tapi sebentar deh, ini Roy kayaknya harus bersihin. Saya takut keluar lagi darahnya, boleh datang nggak? Bersihin dulu. Baik, saya akan bersihin dulu sebentar. Sebentar, saya takut keluar lagi deh. Oke. Saya takut dia pas ngeluarin benda lagi, barang yang dikeluarin lagi justru malah bikin keluar darah lagi. Kamu yang bawa sesuatu ya? Di belakang sih. Cermin itu. Dia tiba-tiba masuk langsung darah keluar dari hidung. Kamu ngerasain sesuatu nggak? Nggak. Baik-baik aja ya. Kenapa mesti dibawa? Karena tuh saya pengen lepas dari cermin itu, Kak. Jadi tuh pengen minta solusi juga sama Kak Roy. Gimana baiknya cermin itu mau diapain? Pernah coba nggak dibalikin ke orang yang ngasih cermin itu? Nggak pernah sih, cuma saya simpan aja di gudang. Maksudnya saya udah nggak mau gunain lagi, saya nggak pernah balikin. Itu juga sih, saya juga takut datang ke orang pintar lagi, Mas. Tapi Roy tadi ngelihat ada sesuatu yang ada di dalam badan kamu. Ada satu benda yang dimasukin nggak? Dipasang di badan. Nggak tahu sih, waktu itu cuma dikasih cermin sama lipstik aja sih. Terus cermin itu yang saya lihat emang ada yang sosok nenek-nenek itu. Lipstiknya itu di bawah. Lipstiknya di itu juga, di belakang juga. Oke, nanti tunggu Roy dulu ya. Jadi ada barang-barang yang dibawa ke sini. Saya mau tanya, itu laki-laki atasan kamu itu sekarang gimana kondisinya? Saya udah nggak sama dia. Jadi nggak tahu sekarang di mana? Nggak, pokoknya saya juga udah nggak tahu kabar perempuan yang itu. Terus sama mantan pacar saya itu juga saya udah lost contact juga. Iya, it's okay. Udah. Ini pengaruh bentrokan energi antara saya dengan Valerie. Sebenarnya. Dia bilang dia bawa sesuatu memang. Bolehkah saya lihat, Valerie? Bawa sesuatu. Bawa Kak Roy. Boleh Roy lihat? Ada di belakang cerminnya. Silakan. Kamu ngeliat ada nenek-nenek itu ya? Iya. Kaca itu. Kacanya bisa berbicara menurut versi dia. Iya. Entah itu berbicara di alam pikirannya atau memang beneran nenek tersebut ada di dalam kaca. Mengerikan sekali ya. Saya curiga yang kamu lihat di badannya yang dipasang itu sus. Cermin kayak cermin tua gitu ya. Itu lipstick. Iya. Cara menggunakannya bagaimana? Jadi sih waktu itu saya kayak biasa kayak habis mandi gitu Kak Roy. Atau mau berangkat ke kantor, berangkat kerja. Saya ngaca aja biasa. Terus saya ngaca, saya pakai lipstick, saya sisiran. Kayak gitu, terus saya ajak ngomong dia. Saya ngobrol. Cara ngobrolnya? Gini misalkan, saya sisiran gitu, sambil sisiran saya nanya, gue cantik gak sih? Terus dia jawab, Cara ngobrolnya?
gini misalkan saya sisiran gitu, sambil sisiran saya nanya, gue cantik gak sih? Terus dia jawab, ya kamu paling cantik gitu. Coba aku dong. Eh, Kok ganteng gak sih? halo, kok kayak gitu? Ganteng sih. Itu nenek-nenek itu yang ngomong. Nenek-nenek itu ngomong. Yeah, maybe. Coba divide. Saya nggak berani nanya. Takut dia jawab jujur. Iya. Saya ngeliat cermin ini udah tua sekali ya. Apa yang kamu bisa lakukan dengan cermin ini? Biasanya saya ngaca, cermin sambil sisiran aja sih Kak Roy. Intinya sebenarnya kan kamu nggak mau diganggu lagi kan? Iya, Bukannya hal yang gampang ya, pecahin cerminnya aja. nggak tahu. Lalu kemudian hancur, berantakan. Saya tuh ngelihat ini aja udah takut, jadi saya udah simpen di gudang aja, udah nggak pernah saya keluarin, ini baru saya keluarin lagi. Lu berani ya? Atau kenapa nggak dikembaliin aja ke orang yang ngasih? Saya takut mas ke orang pinter lagi, Dibuang gitu? disimpan di gudang aja, pokoknya saya nggak pernah keluarin lagi semenjak kejadian itu. Saya udah kayak mau hidup normal kayak orang-orang, jadi Ya, pertanyaannya kenapa nggak dibuang? Iya, kenapa nggak dibuang aja? saya simpen aja sih jadinya di gudang, jadi tuh udah nggak pernah dibuka, udah nggak pernah digunain, jadi saya anggap udah nggak digunain ya udahlah gitu. Cermin ajaib ya. Saya terpana dengan cermin ini loh. Oh, Kau masih merasakan ada sosok nenek-nenek dalam cermin itu, Roy? masih banyak. Jadi energinya masih banyak tersimpan di sana. Bagi saya gini, beberapa orang mungkin harus tahu ya, cermin itu adalah wadahnya dimensi astral untuk mengumpat. Jadi biasanya mereka ngumpet di balik cermin. Kenapa? Makanya ada orang suka ngaca berjam-jam. Ternyata mereka itu diajak ngobrol sama makhluk astral di dalam kaca. Dan itu banyak banget penelitian yang udah ngebuktiin bahwa cermin itu sejenis dimensi yang lain. Dan ini seperti dia bicara dengan makhluk dari dimensi yang lain. Iya. Seperti itu. Saya butuh sisir. Biasanya apa yang kamu lakukan di cermin, Kak? Nyisir? Iya nyisir. Saya, neneknya itu agak takut-takut juga ya dengan saya ya. Dia ngilang-ngilang ya? Hilang-hilang. Tapi masih ada dalam cermin itu energi. Iya. Saya sisirin kamu ya, dan kamu panggil neneknya datang. Apa yang terjadi ya? Aduh, Boleh diredupkan tidak lampunya? Bercahayalah. Manggilnya itu dengan cara yang biasa saya bicara sama dia. Oh my god. kenapa Roy? Kok ada rambut nenek-nenek? Astagfirullahaladzim. Kamu sebenarnya yang di kaca deh. Saya nggak percaya. Tunggu. Sebenarnya dia bilang ada sesuatu makhluk di kaca. Tapi sebenarnya yang di kaca itu muncul di dalam diri dia. Nenek-nenek itu dong dalam diri dia. Iya. Martil. Urgent, saya butuh martil. Tadi dia bilang ada 2 orang individu kan ya yang berbicara, satunya Valerie, satunya orang lain di dalam Iya. kaca. Padahal Setelah saya sisir, ternyata dia udah dirasuki oleh
makhluk halus tersebut. Jangan ganggu anak ini! Kamu jangan ganggu dia. Anak ini sudah menjadi anakku. Nah, Powernya gede banget ya, Bay. kemana-mana loh, Roy. Itu ada api, terus ini jatuh. Awas. Ayo sini. Yuk, sini. Pergi kamu jauh-jauh, kembali ke alam kamu. Kalau kamu mau saya pergi, saya minta perempuan itu. Enggak. Saya minta kacang hijau. Kita nggak akan kasih. Kita nggak akan ikutin. Nggak mau sama sekali. Saya takut dia main api dan menyerang saya. Saya minta perempuan di sini yang berumur 20 tahun. Perempuan umur 20 tahun. Jangan ganggu dia lagi. Kamu jangan ganggu dia, kamu lawannya saya. Nenek yang ada di badan kamu. Just in case. Take yourself. Jangan ganggu orang. Kamu jangan ganggu urusan saya. Kamu jangan ganggu anak ini. Anak ini sudah menjadi milikku. Enggak. Ini bukan tubuh anak kamu dan siapapun. Kamu harus kembali ke alam baka ya. Jangan gangguin orang dan jangan masuk ke cermin apapun. Jangan ganggu urusan saya lagi. Kau mau pergi atau enggak? Belum, Bay. Masih Dia ada. belum keluar. Coba bangunin. Saya dengar suara ya. Saya juga dengar suara. Nenek, kamu bangun sekarang. Saya tahu kamu pura-pura, Nek. Gak mungkin. Bangun, Mbak. Bangun, Mbak. Jangan ganggu urusan saya. Kalian jangan ikut campur. It's gone. Sekarang udah bersih, Bay. Kamu kena tangannya ya? Iya, tarik cengkram cek kuat banget.
Ini udah lepas tapi Roy. Deg-degan juga ya. Benar-benar luar biasa powerful. Lepasin aja Kuat semuanya. banget loh. Asli kuat banget. Karena nenek itu udah beribu-ribu tahun hidup di dalam cermin ya. Jadinya digituin. Jadi kayak punya kekuatan yang besar dan dia menghirup saripatinya si Valerie. Valerie. Kita Valerie. cleansing ya sekarang. Valerie. Ayo boleh tolong bantu nggak ya? Sama-sama perempuan soalnya bisa bantu tangan. Ini proses cleansing yang kedua. Valerie. Saya yakin ini udah Valerie. Kacanya udah pecah belum ya? Udah hancur. Valerie. Mbak Valerie bisa dengar saya. Bisa dengar kami. Ayo bangun. Apa yang kamu rasain Valerie? Lemes, Kak Roy. Tinggal terakhir saya harus bersihin. Gak apa-apa ya? Coba deh tangan kamu kebuka gitu. Sisirnya patahin. Ada rambut-rambutnya Roy. Valerie, kamu hidup normal ya. Jangan berteman dengan kaca lagi. Ya, Kak Roy. Ada banyak rambut beruban di sisirnya loh. Itu rambut nenek-neneknya loh sebenarnya asalnya dari kaca. Kemudian bermanifestasi jadi beneran ke tubuh dia. Karena kan makhluk halus butuh wadah ya. Selain kaca juga butuh orang rangkanya itu loh. Badannya dia, Iya. raganya dia. Saya berharap mudah-mudahan Mbak Valerie tidak dekat lagi dengan dunia mistis. Karena ada kecenderungan Valerie cepat banget dikuasain. Sampai rambutnya aja bisa jadi putih. Saya geser ke sana. Udah aman Mbak Valerie. Dia udah benar-benar bersih tapi Roy. Udah. Mbak Valerie, nggak ada yang kata terlambat. Semua pasti ada sebab dan akibat, dan tidak ada kata terlambat untuk berubah jauh lebih baik lagi. Kamu cantik, kamu multi talenta, kamu hebat, sama seperti perempuan lain yang punya keunikan masing-masing. Dan dia punya karir juga. Dan di dia kantornya. punya karir juga. Jangan bergantung sama kaca, dengerin suara hati kamu sendiri. Kalau kamu merasa kamu cantik, iya, cantik in your own way. Apa sih? Cantik itu Oke. dengan caranya sendiri. Iya, gitu. Dengan jalannya sendiri. Inner beauty. Gak Nggak usah, usah. justru malah menggunakan artifisial barang-barang palsu ini untuk Iya. bikin cantik. Betul, gak usah compare juga dengan orang lain. Everyone has own unique. Iya, punya keunikan masing-masing setiap orang. Ya. Itu udah nggak ada yang ganggu saya lagi kan, Kak Roy? Insya Allah mudah-mudahan nggak ada. Tapi setiap kaca-kaca kamu yang di rumah, saya pengen untuk tidak diajak ngobrol. Saya masih lihat ada satu kaca lagi gede, nempel di lemari kamar kamu.
warna coklat lemarinya, lemari kayu jati. Iya, Masih ada? ada. Itu lemari pakaian saya. Kamu ngeliat apa Roy di situ? Saya takut neneknya pindah ke sana. Tolong ya, jangan worship, Memuja, menyembah satu makhluk di dalam kaca. Ya rumah saya juga semua orang punya kaca Ada lah ya. kaca. Rumah saya juga ada kaca, di meja makan kaca, di mana-mana kaca. Tapi tidak pernah sih diajak ngobrol gimana, kecuali mindset sih ya, ketika kita lagi mau ngejar satu karir dan goal, kita selalu ngobrol dalam kaca untuk self confidence gitu loh. Untuk saya seperti ini gitu loh. Iya. Berpraktis untuk ngobrol sih di kaca, tapi bukan ngobrol siapa yang lebih cantik, kayak gue nggak cantik gak sih, kayak Iya, bukan nanya bukan sesuatu gitu ke sih. kaca. Iya. Iya. Nanti Kaca malah dapet jawaban yang justru malah Aneh. mempengaruhi pikiran. Iya, aneh banget. Kacanya buat latihan untuk ngobrol depan publik sih. Itu bisa. Ya buat theater of mind, buat sugesti positif. Itu aja Perbanyak ya. teman, perbanyak ibadah. Banyakin teman, bener. Iya. Banyakin ibadah. Oke. Valerie, kami harap yang terbaik buat kamu. Sekali lagi, ya mudah-mudahan nanti bisa benar-benar dibersihkan apa yang ada di rumah. Dan kaca-kaca yang di sini nih udah nanti dibuang aja, dan sisir juga akan nanti kita akan sita. Gila ya, kekuatannya dahsyat ya, Bay. Kemana-mana. Sampai saya pecahin kacanya, sampai neneknya sampai marah, bro. Api itu juga perlambang setan. Energinya dia ya, Iya. muncul di sini. Tapi itu yakin nggak pindah ke Mudah-mudahan sih. Saya tidak berani menjamin yakin. Mudah-mudahan sih enggak. Kedepannya dia nggak akan lagi berurusan dengan gini-ginian kan, Roy? Ada gangguan nenek-nenek apa segala macam. Oke, baik. Terima kasih Valerie. Kami harap yang terbaik buat Valerie. Mudah-mudahan cerita kamu jadi inspirasi dan pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Selamat malam. Terima kasih, Mas. Terima Karoy. kasih. Makasih banyak. Terima kasih. Hati-hati jatuh. Awas. Bisa? Lemas sedikit aja sih, Mas. Awas itu paku. Jangan hati-hati dilihat. Jangan pernah lari dari situasi yang sulit sebelum kehidupan Anda semakin terjepit. Oke, kalau kita lihat Roy tadi, Valerie kamu bilang masih punya kaca di rumah, lemari jati, dan kamu curiga justru nenek-nenek yang di kaca ini justru pindah ke dalam lemari itu. Iya, Kaca di situ. ada tendensi ke situ. Perlu ada penelusuran gak Roy ke rumahnya? Justru itu sih. Saya tampaknya harus melakukan penelusuran olah TKP. Nanti kita akan didampingi oleh rekan kita, Frisley, untuk menggeledah semuanya. Apakah masih ada kaca atau tidak. Baik, pemirsa, setelah ini Frisley dan tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Valerie. Pemirsa, sekarang kita sudah sampai di rumah partisipan kita, Mbak Valerie. Langsung aja masuk. Mbak. Mbak Valerie. Permisi. Mbak Valerie. Jangan-jangan nggak ada orang ya? Kita tunggu di sana aja kali ya. Gak enak juga. Dari tadi soalnya nggak ada yang ngebukain gitu. Siapa ya? Mbak. Saya Frisley yang udah janjian sama Mbak. Oh iya. Kok Kak Prisly datangnya hari ini? Iya, emang hari ini. Oh. Oh ya Kak, minta masker dong. Mbak Valerie pakai dulu ya. Oh iya. Ya udah deh Mbak, yuk. Silakan masuk ya. Pakai sepatu aja Mbak, masuk. Oh, oke. Silakan masuk.
Kak. Iya, Mbak, tunggu. Kak, minta spidol dong, cepetan Kak. Ini. Spidol. Wah. Apaan ini, Mbak? Saya juga nggak tahu Mbak, tapi saya ngedengar bisikan mati dari arah sana. Di sana kamar Mbak bukan? Iya, kamar saya. Saya boleh masuk ke kamar Mbak? Boleh. Boleh. Yuk, kita langsung masuk aja deh. Misi. Sini. Ya. Ini terusan mati si Mbak. Gimana? Di situ. Mas. Mbak Valerie sini. Iya, Kak. Beberapa hari yang lalu, entah sadar atau tidak, saat Valerie di kamar, saya melihat sosok nenek di dalam cermin memakai kebaya dan kain dengan raut wajah yang marah. Ini Mbak, saya kan bangun tidur tadi. Iya. Kayak ada peri-peri gitu, tapi saya nggak tahu tuh sebabnya apaan. Di sebelah mana? Di sebelah sini. Tunggu sebentar ya. Oh, ini karena ulah sosok nenek yang marah sama Mbak. Kak Sri, Ya. aku minta tolong ngambilin obat ya sama plester. Oke. Mau diobatin. Diobatin ya Mbak. Iya. Lukanya besar banget. Pemirsa, yang saya lihat pertama kali saya masuk kamar ini emang auranya nggak enak banget, terus bertolak belakang banget sama aku. Terus juga nggak nyaman banget aku ada di sini. Oke. Makasih ya Kak. Makasih, Mas. Yuk. Ih! Kak Sri, Kak! Kak sini deh. Tadi ada apa ya? Hah? Tadi ada yang gerak di kaki aku. Gerak. Iya. Coba deh Kak, Binatang. tolong cariin dong. Nggak tahu tadi kayak gerak-gerak di sini. Apa, Kak? Nggak tahu tadi ada yang gerak. Belatung. Ih, Ada belatung. iya. Mbak tahu nggak soal belatung ini? Saya sih beberapa hari yang lalu juga nemu Mbak di situ. Di mana? Di situ, tapi Situ. saya nggak tahu. Itu tuh. Kak, coba deh tolong dicek ya Kak. Di... Iya dicari di sini di kamar. Masih ada lagi nih. Pasti tadi belatung dong di kaki aku. Ini deket-deket kasur nih, Fris. Gimana? Iya coba Kak, minta tolong tim buat dibongkar. Bongkar aja? Iya, Azam, takutnya banyak. bongkar Azam. Sering ya Mbak ada belatung gitu di kamar? Sering sih, tapi ya gitu saya juga bingung. Gak ada apa-apa ini. Asalnya dari mana, Mbak? Zam. Oh, coba ini kita coba cari ya Mbak ya. Iya.
Astagfirullahaladzim, itu apaan? Mbak? Mbak tahu nggak Mbak ini apa? Iya, itu sebenarnya sesajen untuk nenek itu. Sajen buat nenek-nenek. Iya. Kok ditaruh di situ Mbak? Ya bisa saya mau buang keluar, saya takut sama orang tua saya. Nih Kak, aku minta tolong itu diambil aja ya Kak, disita semuanya. Ya, aku ngerasain energi yang besar banget di sini. Adanya tas. Mbak, di dalam tas Mbak ada apa nggak? Oh, nggak ada apa-apa kok, Mbak. Nggak ada apa-apa. Nggak ada. Tapi kok saya ngerasain energinya gede banget ya Mbak di sini. Terus di sini juga nggak ada apa-apa, cuma ada tas Mbak. Boleh saya lihat nggak? Nggak usah deh. Berarti kalau Mbaknya ragu gitu ada sesuatu di dalam tasnya. Ya itu pribadi aja soalnya. Tapi kalau Mbak nggak jujur, saya juga bingung bantunya kayak gimana. Ya udah deh. Boleh saya bongkar? Iya, iya. Panas banget ini. Plastik. Loh, ini apa lagi Mbak? Jadi kan semalam saya mimpi didatengin sama nenek itu. Terus saya disuruh ngasih ini ke dia. Jadi ya saya mau nggak mau beli. Tapi saya kalau nggak itu saya diancam mati. Diancam mati? Iya, saya bakal mati. Enggak Mbak, ini nggak bener sih. Sebenarnya nggak ada apa-apa, itu cuma apa sih, teror-teror gaib doang Mbak. Kak Sri, Kak, aku minta tolong ini nanti diambil ya Kak. Oke, kita sita ya. Iya, Mbak. Itu kursi rodanya juga Mbak beli kan buat si nenek itu? Iya, ini jadi saya disuruh sama dukun itu buat beli kursi roda ini buat si nenek itu. Oh, jadi ini benar-benar buat si nenek ya? Iya. Kak Sri, Kak ini juga diambil ya Kak? Dibawa keluar semuanya yang Apanya tuh sama apa? itu tuh kursi Kursi roda. Oke, Yang tadi itu udah kan? udah. Kenapa? Kenapa? Apa-apaan sih? Saya nggak suka ya kamu kayak gitu. Kamu mau saya usir pelan-pelan atau saya bakar? Oke pemirsa, ini sekarang tadi Kak Sri baru mau nyita semua barang-barang yang dibeli mbaknya buat si nenek. Terus tadi aku dijambak dari dalam kaca. Si nenek itu nggak suka sama adanya aku. Jadi kayak dia lebih nantangin gitu. Saya nggak suka ya. Fris, Leslie. Apa, Kak? Kamu kenapa? Oke. Sakit Kok tuh. kamu mimisan? Hidungnya berdarah. Iya deh kamu. Zam, baik. minta tisu Zam. Bang Valeri, ini saya minta tolong. Ini emang yang hancurin harus Mbak Valeri. Dan harus pakai kursi roda itu. Tapi Mbak Valeri harus doa ya Mbak. Kak, bantuin ya Kak. Mbak Valeri juga ya. Ayo, Mbak. Gimana Mas? 1, 2. Lagi. 2. Loh, kamu nggak kenapa-napa? Gak apa kan? Gak apa-apa Kak. Oke pemirsa, ini udah selesai. Kita udah selesai ngehancurin kacanya, cermin yang menjadi tempat tinggal si sosok nenek-nenek itu. Dan juga aku tadi diserang, jadi ngerasa nggak enak. Yaudah, ya Mbak. Aduh ya Allah. Zam, Azam.
Iya. Ayo, bawa. Ayo, Mbak. Kita ke base dulu. Berikut ini akan hadir seorang pria yang nekat melakukan guna-guna kepada pacarnya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Aldo. Selamat malam Mas Aldo. Selamat malam. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Ya, saya mau menceritakan di sini karena kekesalan, kecemburuan saya terhadap pacar saya. Karena saya pacaran itu selalu diselingkuhi. Selalu diselingkuhin. Oke. Diselingkuhin, saya langsung belajar, maksudnya ke orang pintar untuk belajar ilmu santet. Dan saya menyantet pacar saya itu. Dengan cara seperti apa? Dengan cara saya mandi darah ayam cemani. Mandi Darah ayam cemani. Darah ayam cemani. ayam yang hitam itu. Iya. Itu dilakukan di mana? Di sana? Iya, di gua. Di gua. Iya, setiap saya bertapa di gua itu saya harus melakukannya. Mandi darah ayam cemani itu. Caranya gimana sih? Ya, saya bertapa di gua dan habis bertapa di gua saya baru memandikan darahnya itu ke tubuh saya. Itu caranya. Ayamnya Anda potong? Ayamnya saya potong di tempat itu juga. Dan darahnya saya kumpulin di tempat wadah langsung saya mandikan. Itu rutin dilakukan? Itu biasanya di malam Jumat sama malam bulan purnama. Berapa banyak, berapa lama, berapa kali Anda melakukan itu? Sebulan itu saya bisa hampir, kalau untuk malam Jumatnya itu 4 kali ya. Tapi kalau bulan purnama, mungkin di setiap bulan purnama doang. Saat bulan purnama aja. Oke, dampaknya seperti apa yang dirasakan pacar Anda, kekasih Anda? Ya, dampaknya itu dia sakit-sakitan. Habis dia sakit-sakitan baru dia langsung, meninggal. Sekarang meninggal dunia? Iya, sampai meninggal dunia. Sampai meninggal ya? Iya. Menyesal? Sebenarnya sih menyesal dan menyesal juga sih saya. Maksudnya saya menyesal karena saya menyesalnya kenapa? Karena saya udah membunuh pacar saya sendiri karena dia selingkuh. Saya juga datang ke sini untuk melepaskan semuanya. Kenapa? Apa yang bikin Anda merasa perlu melepaskan semuanya? Karena saya udah digentayangi oleh arwah seorang perempuan juga datang ke saya, mengikuti saya. Dan saya juga udah nggak betah memakai ilmu saya sendiri. Itu digunakan ke orang lain juga? Iya. Pokoknya setiap saya pacaran itu selalu diselingkuhin dan saya melakukannya itu terhadap pacar saya. Jadi korbannya sudah banyak dong? Lumayan. Berapa banyak? Mungkin ada 4. 4 pacar saya. Meninggal semua? Iya. Setiap Anda diselingkuhin, saya melakukan itu. Anda kirim santet? Iya. Malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin supaya terbebas dari gangguan. Iya, terbebas semua gangguan yang saya alami. Oke, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi dan jawaban dari semua masalah yang dihadapi dan bisa terbebas dari gangguan yang selalu hadir dalam hidup Anda. Mas Aldo? Iya. Kami akan ajak Anda untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Aldo, terlahir tanggal 14 bulan 2 1999. Entah kenapa saya mencium bau amis darah di kehidupan Aldo. Saya merasakan dendam yang menyala-nyala di dalam jiwanya. Perasaan itu membuatnya menjadi tidak segan-segan menghabisi siapapun yang dia benci. Saya melihat
sosok arwah gentayangan perempuan berputar-putar di dalam diri Aldo. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Aldo, terlahir tanggal 14 bulan 2 1999. Aldo karena kecewa diselingkuhi oleh para pacarnya. Kenapa saya bilang para pacarnya? Karena setiap diselingkuhin, Anda mengirimkan santet. Santet ini pelajari dengan cara datang ke goa dan juga melakukan ritual mandi darah ayam cemani. Ada 4 korban, setiap diselingkuhi mereka dikirim santet sampai meninggal. Belakangan sering diganggu oleh arwah gentayangan, makanya datang ke penembus mata batin supaya bisa terbebas dari semua gangguan itu dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Meskipun sekarang sendiri tidak punya pacar. Oke. Gimana? Gangguan-gangguan seperti apa, Aldo? Mimpi buruk? Ya. Atau muncul belatung-belatung di dalam rumah? Kadang saya juga di malam hari tidur tidak nyenyak karena datangnya sosok itu di malam hari. Sosok perempuan itu di malam hari. Saya lihat pocong di dalam tubuh kamu. Sosok pocong perempuan yang menyimpan dendam dan penuh amarah yang sangat luar biasa, menyeramkan. Bagi saya nih ya, saya udah berkecimpung di dunia supernatural hampir 12-13 tahun, tapi tetap saya masih takut dengan sosok pocong. Ini menyeramkan sosoknya, Roy. Kayak dingin tatapannya, terus lalu kemudian juga misterius dan diem aja gitu di situ di pojokan di belakangnya. Kamu bisa ngerasain juga ya? Kamu kok takut sih? Agak parno aja. Kalau bisa jangan takut ya, nanti takutnya kemasukan. Udah banyak loh korbannya yang kemasukan. Oke. Roy, kamu ngelihat sosok pocong itu sekarang ada di belakangnya Aldo. Apakah ada satu atau ada beberapa? Saya ngelihatnya baru satu. Dan itu yang mendominasi sebenarnya. Saya curiga ini adalah korban dia. Tapi korbannya kalau saya bongkar lebih dalam, lebih dari 1. Bisa 10. Korbannya sebenarnya banyak ya, nggak cuma 4. Kenapa Mas mesti bohong? Ya, karena emang yang saya pernah gitu juga ada 4 orang yang saya ingat di dalam pikiran saya. Jadi bukan cuma mantan pacar yang Anda kirim santet? Dan mereka semua meninggal? Iya, meninggal semua. Dengan cara yang berbeda-beda? Iya. Yang satu dengan tanah kuburan. Tanah kuburan itu sering banget dipakai orang untuk ngirim energi negatif ya, Roy? Iya. Dan dan ini juga jangan tolong ya. Nah, tolong jangan dipraktekkan di rumah. Setiap tanah kuburan diambil untuk benci, terus ditaburin. Itu nggak boleh loh. Justru malah ke diri sendiri efek negatifnya ya? Ya iyalah pasti, akan ke diri sendiri. Ini saya menggambarkan pocong. Dan sangat jelas cuma radius berapa senti doang dari tempat duduk dia. Mengerikan. Dan Bay, saya ada satu pengalaman deh, Bay. Seseorang, ini baru terjadi ya, saya observasi juga. Jadi ketika kita berbicara tentang horor, pemirsa di rumah juga merasakan hal yang sama ternyata. Dan mereka mengalami gangguan supranatural. Ketika mereka nonton kita juga di Menembus Mata Batin, mereka terbawa dalam dimensi makhluk astral. Serem juga ya. Artinya apa yang terjadi di dalam studio bisa terjadi juga di tempat pemirsa yang menyaksikan? Betul sekali, Bay. Jadi mereka tuh benar-benar masuk ke dalam dimensi yang saya ceritakan ini. Pocong sebelum tidur, saya lihat itu di pojok-pojokan kamar. Dan bisa jadi guling. Ini apa?
Itu yang saya dengar dari beberapa pemirsa di rumah juga yang mengatakan bahwa banyaknya kejadian dan fenomena aneh setelah menonton kita. Ya wow, ini artinya ini bukan settingan dan artinya berarti memang kejadian itu terekam di partisipan yang membuat pemirsa di rumah jadi ikut. Dan ini hadir sekarang loh pocongnya. Kebayang kan? Kami berharap siapapun yang menyaksikan tayangan ini dalam kondisi baik-baik aja dan berarti jangan sampai kosong juga ya Roy. Iya, apalagi kondisi orang lagi hamil. Oke, harus hati-hati dan tetap waspada dan kita sekali lagi tujuannya adalah untuk berusaha mengajak partisipan yang hadir seperti Mas Aldo ini untuk bisa meninggalkan hal-hal mistis dan melakukan hidup yang lebih baik tentunya. Mas Aldo, gangguannya boleh diceritakan lain nggak ke kami? Seperti apa sih yang dialami? Ya, setiap malam saya diganggu dengan suara. Ada suara seperti apa? Kadang ada orang yang menangis, itu suara perempuan. Gimana suaranya? Bisa ditiruin nggak? Ini suara menangis. Seperti apa? Ya, seperti Seru. Udah. Itu hampir didengar setiap malam. iya, setiap malam. Selain itu apa lagi? Dia mengganggu dengan setiap malam itu dengan mengetuk pintu rumah saya dengan 3 kali. Serem banget ya kamu diikuti oleh beberapa makhluk yang luar biasa menyeramkan. Pertama kali belajar dan mendalami tahu cara ritual mandi ayam cemani itu dari mana sebenarnya? Jadi saya punya teman dan temannya itu punya seorang orang pintar dan saya diajari sama orang pintar itu untuk belajar mandi ayam cemani dan tanah kuburan sama silat itu. Sampai sekarang masih dilakukan ritual itu? Sampai sekarang masih. Hah? Masih. Roy, saya ada Iya. yang kehilangan poin sih. Kayak Apa dia tuh? mau berhenti, dia mau terbebas, tapi masih melakukan ritual. Ya itulah dia. Berarti nggak nyambung dong. Anda mau berhenti tapi masih melakukan ritual. Ya itu masih saya lakukan tapi saya tidak melakukannya ke orang lain. Masih saya simpan Untuk apa? untuk berjaga-jaga aja Dari gangguan yang lain. Mungkin ada keluarga mereka yang dendam sama saya atau mencari tahu tentang kematian dia. pernah ada yang mencari dan dendam? Ada. Tapi saya menyembunyikannya itu dengan itu. Tanah kuburan sama mandi darah ayam. Cuman itu terus. Jadi sampai sekarang mereka nggak tahu? Karena Anda tutupi dengan itu? Iya. Banyak makhluknya di diri Aldo. Terus terang saya lihat Aldo itu nggak cuma sendirian tapi benar-benar luar biasa sekali. Masih muda tapi banyak banget pengikutnya. Mending kalau pengikutnya adalah positif, tapi ini pengikutnya negatif, gimana dong? Anda sekarang kegiatan sehari-hari apa? Boleh kami tahu? Kegiatan sehari-hari saya di rumah saja. Di rumah? Berdiam diri, menyendiri. Menyendiri di rumah? Iya. Nggak kerja gitu? Kerjanya cuma mempelajari. Mempelajari itu. Mempelajari ilmu. Iya. Tapi sebenarnya Aldo juga didominasi oleh sifat wanita loh, yang muncul dari perempuan itu. Oh, kamu bisa ngelihat itu ya? Jangan-jangan kalau saya pancing energinya dan dia muncul, jangan-jangan suara kuntilanak atau penampakan di sini tiba-tiba bisa muncul ya.
Karena saya lihat si kuntilanak yang ini sangat-sangat mendominasi sekali di hidup Aldo. Keluar kamu kalau misalnya kepancing. Keluar. Jangan sembunyi kamu, saya tahu. Saya akan menghidupkan lukisan saya. Saya berharap ini akan hidup. Datang. Kuntilanak. Ini kuntilanak yang masuk ke dia ya? Dia masuknya cepet ya. Ketika saya gambar, saya pancing dengan suara yang agak keras. Kayaknya emang dari awal udah setengah-setengah masuk gitu ya, Ra? Iya. Kamu jelek banget loh mukanya. Ya enggak mah. Kamu nggak bisa nyentuh saya karena dunia kita berbeda. Saya akan ambil semua barang yang saya punya. Sini. Mana dia ya tadi ya? Keluar. Dia kayak setengah-setengah. Tanah kuburan sama darah. Tanah kuburan sama darah. Ada pisaunya. Saya takut. Aku takut. Oh, tanah kuburan. Harus siap-siap ya. Ke kiri, ke kiri, ke kiri. Sodorin api, Bay. Dia tuh takut api. Dia liatin aku terus loh. Ada satu-satunya wanita di sini kamu kan? Om. Awas dilempar, awas dilempar. Oh. My God. He's bleeding. Oh Lord. Nah, dia sesama perempuan. Kenapa kamu ganggu dia? Hah? Sekali. Kamu siapa? Kenapa kamu ganggu Ayu? Nah, saya mau mengajak dia.
cuci mukanya nih, darahnya harus luntur. Oh, harus nggak ada ya. Saya pinjam tangan kamu dong. Dua-duanya. Buka tangannya. Cuci mukanya. Telur. Kamu mau darah ya? Iya, saya kira. Nggak boleh. Di sini tidak ada darah. Dan tidak akan pernah saya sediakan darah buat siapapun di sini. Darah itu saya akan kuat. Dengan darah itu saya kuat. Kamu lagi datang bulan. No. Saya nggak bisa kasih kamu darah. Saya minta darah. Darah yang membuat saya kuat. Saya cuma bisa kasih kamu ini. Silakan dimakan. Iya, Mas. Saya nggak bisa kasih darah, saya hanya bisa kasih telur. Saya nggak butuh, tapi saya cuma butuh darah. Saya butuh darah. Oh my god, darahnya banyak banget. Mana-mana, bro. Kasih saya darah. Tuh. Saya mau darah. Kami nggak bisa kasih. Saya mau darah. Kamu harus pergi. Kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa kasih itu. Saya mau darah. Lo takut sama api, kamu maju aja. Energi saya lemah sekali sekarang. Kamu harus mau pergi. Kamu harus darah. pergi. Kenapa saya pusing ya? Kamu harus pergi. Kamu kenapa, Roy? Pusing. Saya nggak akan kasih kamu darah. Darah. Di dalam pikiran saya ada dua option. A, sopan, atau B, sesuai dengan apa yang dia treat, anarkis. Masih bisa diajak baik-baik nggak dia, Roy? Ini udah terkendali gitu loh, menyakiti orang lain. Si Ozzy. Pasin tuh tanah kuburan. Jangan! Jangan! Ini dia yang selama ini makan korbannya ya? Iya. Cari korban pacar-pacarnya si Aldo ini. Iya. Saya udah tenang, semua tanah kuburannya udah dibekuin pakai lilin, jadi nggak usah dilempar-lempar lagi. Mau lempar pakai apa sekarang udah nggak ada di tanah kuburan. Mesti nyari dulu tuh misalnya. Kamu harus pergi. Kasihan yang punya badan ini. Mau berapa banyak korban lagi yang harus jatuh? Saya betah di sini. Saya tidak mau pergi. Air kembang.
Kamu harus balik ke alam kamu sekarang. Harus balik sekarang juga. Saya Kau nggak butuh mau. apa, Roy? Bunga dan kembang. Air kembang, setengah bunga. Mana? Kau kenapa? Hah? Aku takut. Kau butuh air putih? Ada yang mau masuk. Ada yang mau masuk? Fokus ya. Jangan sampai bengong. Ayo, fokus. Jangan sampai kosong. Ya, minta air kembang sama. Cukup. Kembali ke alam kamu. Kembali sekarang. Ayo, fokus ya. Jangan sampai dia keluar dari situ. Sekali lagi. Udah selesai. Sudah selesai terornya. Pergi dia. Pergi dong. Udah keluar. Udah. Mas Aldo. Dia udah balik kok. Kamu jangan sedih ya, jangan stres. Mas Aldo, silakan duduk Mas Aldo. Kumpulin energinya dan silakan kembali ke sini. Ayo, jangan sampai kosong, jangan sampai bengong, dan sampai dia pindah nanti ke sana. Mas Aldo, sudah balik ya? Sini ya. Mas Aldo boleh dibenerin maskernya. Berantakan sekali loh ini. Apa yang dirasa sekarang? Enak. Kamu nggak apa-apa? Kayak Tadi orang dia stres dia loh. mau masuk katanya. Itu aku berasa, aku ingat waktu itu aku kesurupan, berasanya seperti itu. Apa rasanya? Kayak ada orang di sebelah tapi nggak ada. Terus kayak berasa pengen ada yang masuk, jadi kita ngelawan gitu, jadi tiba-tiba pusing, mual. Hati darah itu. Tapi sekarang udah nggak merasa kayak gitu kan? Nggak, cuma agak berat sedikit aja sih. Masih berat. Ya. Aldo, saya berharap kamu hidup baru ya. Melangkah dengan pasti menuju karir yang cemerlang. Iya. Tadi yang masuk itu yang sana ya, Roy? Yang sang perempuan itu. Jadi dia tuh kayak ratunya alam gaib. Seperti kuntilanak tapi berantakan ususnya. Ususnya sangat berantakan. Bau amis lagi, bau darah. Pantesan dia minta terus darah, minta Iya. darah terus. Bersimbah darah semuanya arwah ini. Darahnya banyak banget. Plus saya pengen juga Aldo bergaul sama teman-teman yang banyak gitu. Jangan kosong pikirannya. Kayak gini-gini kamu bisa dirasuki oleh makhluk halus lainnya. Keluar ini 1, muncul lagi 5. Jangan sampai kosong jadinya. Harus fokus dan dilawan energinya. Sosok pocong ini masih ada di belakang dia lagi, Roy. Dia ini pocongnya agak lebih takut gitu terhadap kita gitu, energinya gede-gede. Diem-diem Jadi aja dia. langsung hilang. Langsung pergi. Tapi yang ini galak sekali. Saya curiga tanah yang diambil itu adalah tanah sang almarhumah ini. Betul? Iya, betul. Waktu itu di makam perempuan ya? Iya. Tanah kuburan yang kamu ambil? Iya. Hati-hati deh. Mungkin sekarang belum kena karmanya. Tapi nanti bisa aja kena ke badan kamu. Tiba-tiba ketabrak waktu pas di jalan. Kayak gini-ginian bermain dengan hantu dan makhluk halus. Itu nggak pernah ada yang selamat. Sejauh saya research dan observasi banyak hal tentang kasus paranormal,
mereka ujung-ujungnya kalau nggak meninggal, saudaranya kenapa gitu. Ada yang ditumbalkan Iya, jadinya ya. iya. Kalau ritual-ritual yang selama ini dia lakuin, dia stop saat ini, apa yang akan terjadi, Roy? Stopnya jangan sembarang stop bener-bener stop langsung beribadah gitu, langsung buru-buru, kusyuk banget. Nggak ada lagi mandi darah. Tidak, jangan dong, jangan. Darah itu bau, bagi kita bau, tapi bagi makhluk supernatural tuh kayak wanginya, amisnya, Mengundang mereka. mengundang mereka gitu loh. Makanya kita biasa lihat ya kalau misalnya di krematorium atau di rumah duka atau apa, baunya beda loh. Ya. Ada orang kena kecelakaan, ada yang suntik formalin, ada yang itu. Baunya beda bagi saya, orang asing pun baunya beda, apalagi dari makhluk halus. Sesuatu yang lezat gitu. Seperti makanan buat mereka ya. Iya. Kalau dia stop semuanya dan perbanyak ibadah, apa yang akan terjadi bagi Aldo? Apa dia masih menghadapi gangguan-gangguan yang dialami, Roy? Saya yakin kalau dia stop dan dia rajin beribadah gitu ya. Saya yakin dia pasti bener hidupnya. Oke. Nggak tertarik lagi sama darah. Darah juga banyak kuman kali, bakteri, kita nggak tahu itu darah siapa. Korban-korban mantan pacarnya yang saya meninggal dunia, apa harus dilurusin, diberesin semua dan keluarganya? Saya pengen banget Aldo kau minta maaf satu persatu keluarga yang ditinggalkan. Berarti saya harus meminta maaf. Iya, Harus meminta maaf ke keluarga betul. supaya bebas. Maaf, betul. Sangat mahal harga untuk sebuah permintaan maaf. Tapi kalau saya tidak dimaafkan, Dimaafkan atau tidak, yang penting kamu sudah mengakui kesalahan kamu. At least paling nggak udah legaan dikit. gitu. Ya. Efek kamu dibales sama mereka itu adalah efek karma buruk yang harus kamu terima dan konsekuensi yang harus kamu terima. Yang penting Anda minta maaf. Iya. Dan itu adalah satu hal yang sangat mulia. Mengakui kesalahan. Ya, saya akan meminta maaf kepada keluarga yang telah saya. Nanti datengin satu-satu. Iya. Ya, Iya. itu aja dari saya. Ayo, ada yang mau disampaikan? Mas Aldo punya keluarga? Jauh semua keluarga saya. Percaya karma nggak sih? Kalau Mas Aldo deket sama keluarga, mungkin ada satu hal yang Mas takutin. Tidak, saya tidak ada yang saya takutin. Oke. Tapi apa yang kita lakukan itu dari hasil yang apa pernah kita tanam. Iya. Ya. Jadi jangan sampai yang kita dapatkan justru hal yang buruk. Baik. Mas Aldo, kami harap yang terbaik buat Mas Aldo. Mudah-mudahan kedepannya tidak pernah kepikiran lagi walaupun kecewa dan sakit hati. Iya. Tidak menggunakan hal-hal mistis, apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang. Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih Mas Aldo. Makasih. Cobalah untuk mengenal diri sendiri. Karena dengan demikian, Anda akan memiliki kepercayaan diri. Pemirsa, dua partisipan yang hadir malam hari ini di Menembus Mata Batin adalah Aldo dan Valerie. Aldo tadi ternyata dia mengirimkan santet kepada mantan-mantan pacarnya karena dia sakit hati diselingkuhi. Tapi justru dia melakukan ritual mandi darah ayam cemani dan juga menggunakan tanah kuburan. Yang justru malah mengundang energi negatif. Sementara Valerie, dia tadi menggunakan kaca sebagai media untuk komunikasi. Akhirnya justru malah yang dia ajak komunikasi adalah sosok nenek-nenek tua. Gimana Roy? Tanggapan dan komentar kamu, Valerie dan Aldo? Valerie dan Aldo punya keunikan sendiri sih. Cuma Valerie, dia kelihatan nggak punya temen sih. Jadi dia bertemannya dengan kaca. Dan saya juga sedikit kagum, bukan kagum, saya sedikit kaget juga ternyata cerita yang dongeng zaman dulu yang ngobrol dengan betul, kaca. ada ya. Itu ternyata emang ada ya. Terus Siapa yang paling cantik di negeri ini? Lalu kacanya Merasa. menjawab gitu. kacanya? Sugesti sendiri aja mungkin ya. Mungkin juga. Oke, tanggapan kamu gimana? Ayu? Agak
aneh, baru pertama kali yang dengar seperti ini sih. Yang seperti Roy bilang, mungkin kita pikir ada di negeri dongeng aja. Ternyata benar. Ternyata ada yang melakukan itu. Ada yang melakukan seperti Tadi itu. bisa keluar rambut. Rambut. Beruban di dalam situ. Soalnya tadi begitu saya patahin sisirnya, saya pegang sendiri rambutnya dan itu beneran rambut nenek-nenek yang ubanan. Menyeramkan sih, tapi mudah-mudahan dua-duanya akan jauh lebih baik setelah dari menembus mata batin. Amin, amin. Ayu, terima kasih sudah dari menembus mata batin. Sukses untuk semua rencana dan karir kamu. Roy Kiyoshi, terima Thank you. kasih penjelasan Terima dan kasih. pencerahannya malam hari ini. Pemirsa, jangan merasa diri paling hebat jika masih ada orang yang membuat Anda tersesat hanya dengan rangkaian kalimat. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.